Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahapan-tahapan yang dilalui hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Bagaimana? Dapat dipahami? Daur hidup dengan metamorfosis artinya daur hidup yang disertai perubahan bentuk dari telur hingga menjadi dewasa. Lalu, apa ya arti metamorfosis itu sendiri? Metamorfosis adalah tahapan perubahan hewan dari telur hingga menjadi dewasa. Selanjutnya adalah daur hidup tanpa metamorfosis. Maksudnya adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang bentuknya tidak mengalami perubahan yang nyata dari lahir hingga dewasa. Contohnya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu daur hidup pada ayam dan daur hidup pada kucing. Kita kembali pada daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang melalui tahap pupa atau kepompong, dan metamorfosis tidak sempurna yang tanpa melalui tahap pupa atau kepompong. Kita lanjutkan ya. Seperti yang sudah jelaskan tadi, metamorfosis sempurna adalah metamorfosis hewan yang mengalami tahapan pupa atau kepompong. Contoh dari metamorfosis sempurna ini adalah metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis katak, dan metamorfosis nyamuk. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah metamorfosis atau daur hidup pada kupu-kupu. Daur hidup pada kupu-kupu dimulai dari telur, lalu menetas menjadi ulat, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Apakah yang terjadi dalam setiap tahap metamorfosis kupu-kupu tersebut? Yang pertama, kupu-kupu biasanya meletakkan telur-telurnya di atas dedaunan. Kemudian, seiring waktu, telur tersebut akan menetas menjadi larva atau kita sering menyebutnya sebagai ulat. Saat menjadi ulat inilah, ia akan memakan dedaunan dengan sangat lahap. Hingga akhirnya semakin berkurang dan gerakannya semakin lambat. Kemudian larva ini akan berubah menjadi pupa dan berhenti makan. Pada saat menjadi pupa, ulat ini terbungkus oleh benang yang terbuat dari air liurnya sendiri. Kemudian akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, pada tahap inilah yang sering kita lihat di mana kupu-kupu berputar dari bunga yang satu ke bunga yang lain untuk mencari nektar. Nah, setelah itu kupu-kupu kembali akan bertelur dan meletakkan telurnya di dedaunan. Berubah lagi menjadi larva, lalu menjadi pupa, dan kupu-kupu lagi. Begitulah seterusnya. Sampai di sini dapat dipahami ya. Demikian tadi penjelasan Ustadzah tentang daur hidup pada kupu-kupu. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Jazakumullahu ahsanal jaya. Tetap semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.